Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah pada Waalaikumsalam malam warahmatullahi hari ini wabarakatuh. kita akan melaksanakan praktek one-on-one coaching untuk Mhm. tugas keempat dari Fintech Pendamping UMKM sertifikasi BNSP. Pada kesempatan malam hari ini yang bertindak sebagai coach adalah saya Farid Manaf dari Balikpapan. Kemudian sebagai coachingnya adalah Ibu Aziza Fauzia. Baik, Ibu Fauzia, apa kabar Ibu sekeluarga? Alhamdulillah baik Bapak. Bagaimana kabar Bapak juga? Alhamdulillah, malam-malam tetap semangat Bu ya, mengerjakan tugas demi UMKM lebih kuat di Indonesia. Iya. Bu Aziza, kira-kira pada malam hari ini fokus pembahasan apa ini yang ingin kita bahas ya dalam sesi coaching pada malam hari ini sehubungan dengan usaha Ibu Fauzia. Saya sih ingin fokus dalam pengelolaan SDM ya Pak ya, Ya. untuk UMKM ini gitu. Memang untuk UMKM ini kan mengenai jasa kesehatan. Baik. Kalau secara peraturan itu kan mengadakan klinik pribadi itu gitu ya, itu harus disertai dengan adanya apotek. Gitu. Jadi tidak bisa lagi secara aturan gitu ya, memang tidak bisa lagi gitu untuk mengadakan praktek pribadi hanya menyediakan obat langsung tanpa lewat apotek gitu Pak. Baik, kalau menurut Bu Fauzia nih ukuran dari kesuksesan coaching pada malam hari ini apa nih Bu? Ukurannya sendiri itu dilihatnya dari sasarannya Pak, apa gimana Pak? Dari tujuan Bu, tujuannya tadi. Oh dari tujuannya, oke. Tujuannya jadi pengen melihat pengelolaan SDM itu untuk UMKM ini seperti apa gitu Pak. Masih. Seharusnya itu seperti apa. Ya, dari saat ini Bu, dari angka 1 sampai 10 dari kondisi yang ada sama tujuannya itu, kalau angka 1 yang terendah, 10 yang paling tinggi, masih di posisi mana Bu? Di angka berapa? Kalau melihat dari struktur organisasi dari klinik ini ya Pak ya, memang untuk itu kan tetap harus ada apoteker gitu ya. Sedangkan untuk UMKM ini baru ada dokter saja dan kemudian ada pegawainya 1 gitu ya. Tapi itu kan berarti ada kekurangan personil ya, baik itu perawat maupun untuk apoteker. Jadi kalau untuk skalanya sendiri mungkin ini baru sekitar 30% ya Pak ya, karena memang sisanya kan masih untuk apoteker dan untuk perawat gitu ya, kemudian belum juga untuk administrasi itu kan harus banyak merekrut pegawai itu seperti itu. Gitu. Baik, kemungkinan peluang apa saja yang bisa Ibu lakukan Bu agar tujuan Ibu bisa tercapai? Oke. Kemungkinan peluang-peluang yang bisa Ibu ambil ya. Usaha. Oke, untuk kemungkinan peluang pertama mungkin saya akan mencari dulu gitu ya, akan membantu mencari untuk rekrutmen untuk ketiga personil itu, tapi ini juga berkorelasi dengan bertambahnya biaya ya Pak ya. Jadi tetap harus dipikirkan gitu. Menambah personil berarti menambah biaya yang dikeluarkan juga gitu ya. Otomatis nanti ketika bertambah biaya, harga daripada penjualannya pun gitu akan mengalami peningkatan. Nah itu mungkin peluangnya sendiri memang dilihat daripada kemampuan dalam mengelola keuangan itu sendiri. Iya, dari beberapa peluang tersebut, apa yang menurut Ibu terbaik nih? Peluang apa yang menurut Ibu yang terbaik yang bisa Ibu pilih? Kalau untuk yang terbaiknya mungkin fokusnya kita akan merekrutnya itu untuk yang fresh graduate ya Pak ya. Itu kan peluang yang untuk fresh graduate ini kan memang belum ada pengalaman, tapi setidaknya memang sudah mendapatkan pengetahuan dalam perkuliahannya itu seperti apa gitu. Tetapi dari sisi itu memang biayanya akan lebih rendah dibandingkan biaya dari yang sudah berpengalaman bertahun-tahun gitu. Mereka biasanya punya harga sendiri gitu untuk SDM. Siap. Dari yang Ibu sampaikan tadi, apa yang langkah-langkah dan strateginya untuk bisa ini terrealisasi Bu?
Oke, langkah-langkahnya yang pertama, kalau misalnya dari sisi rekrutmen ya Pak ya, saya pasti akan menyasar untuk yang untuk yang SDM yang memang baru lulus gitu ya Pak ya. Memang saya tidak akan membuka secara terbuka untuk lowongan pekerjaan, karena ketika sudah terbuka itu kemungkinan yang masuk itu akan lebih banyak gitu ya, dan proses untuk rekrutmen itu kan membutuhkan biaya juga gitu Pak. Jadi makanya langkah-langkahnya mungkin kita akan cari orang yang dalamnya dulu gitu ya, atau orang yang kenal dulu gitu ya Pak ya, tapi yang memang baru lulus gitu. Itu langkah-langkah pertamanya Pak. Baik. Misalkan ada hambatan-hambatan yang terjadi, Bu, bagaimana rencana atau planning yang Ibu lakukan? Untuk menemukan rekrutmen baru atau lulusan baru kan memang banyak tantangan ya Pak ya, apalagi memang dengan begitu banyaknya begitu banyaknya orientasi dari mahasiswa yang baru lulus itu gitu ya, ekspektasi mereka tinggi gitu ya Pak ya, untuk kita gitu ya. Maka untuk langkah pencegahannya sendiri, kita sudah memberitahukan dari awal bahwa ini itu kita baru merintis gitu ya. Hambatan itu kan hambatan memang mereka menginginkan gaji yang besar gitu ya Pak ya. Itu kan salah satu dari hambatan untuk pelaksanaan UMKM ini. Maka dari awal kita pemberitahuan dari awal bahwa ini merupakan usaha yang memang baru berjalan beberapa bulan gitu. Jadi memang masih banyak hal-hal yang masih perlu diperbaiki gitu. Salah satunya adalah dengan sistem pembiayaannya itu. Iya. Sumber daya apa yang Ibu Fauzia perlukan agar segala sesuatunya tercapai seperti harapan Ibu? Kalau sumber daya maksudnya dalam sisi apa ya Pak ya? Ya, untuk mencapai tujuannya tadi, Bu. Oke, untuk sumber daya kan mungkin jelas ya Pak ya, harus ada biaya gitu ya. Dalam itu proses rekrutmen gitu ya, kemudian proses penerimaan itu kan ada unsur-unsur biaya yang keluar juga untuk melaksanakan proses rekrutmen itu gitu. Kemudian ada juga unsur-unsur biaya yang lainnya gitu ya, seperti biaya transportasi mungkin ya Pak ya. Saya juga kalau misalnya untuk biaya-biaya sendiri gitu ya, mungkin itu kan harus mengidentifikasi dulu apa yang memang diperlukan untuk usaha ini ke depannya seperti apa. Iya. Dari sesi coaching pada kesempatan hari ini, apa yang dapat Ibu simpulkan? Jadi memang yang dapat disimpulkan, saya memang membutuhkan SDM ya Pak ya, pengelolaan SDM seperti apa, dari proses rekrutmen gitu ya, kemudian ada proses job training mungkin ya, itu kan memang membutuhkan biaya ya Pak ya, gitu ya. Nah memang itu pun tetap harus diperhitungkan kepada biaya produksi daripada jasa kesehatan ini gitu. Jasa kesehatan ini memang seperti tidak banyak gitu ya biaya produksi yang keluar, tapi sekalinya keluar itu bisa dalam biaya yang besar gitu Pak. Iya, Bu Fauzia, bagaimana komitmen Ibu agar tujuan yang Ibu sampaikan ini betul-betul tercapai? Komitmen saya sih sebetulnya ini sangat bukan tinggi ya Pak ya, cukup tinggi untuk agar tercapainya pengelolaan SDM ini dengan baik gitu ya, karena dengan pengelolaan SDM yang baik juga itu kan pasti akan mendatangkan benefit untuk perusahaan juga Pak gitu. Dengan SDM yang terkondisikan dengan baik, kemudian di training dengan baik gitu ya Pak ya, dengan lulusan yang mungkin bukan yang terbaik tapi kompeten gitu ya Pak, itu bisa membawa perbaikan juga untuk klinik ini. Iya. Baik, saya pikir itu sudah cukup Bu Fauzia sesi coaching pada kesempatan hari ini. Boleh kita atur untuk sesi pertemuan selanjutnya minggu depan, Ibu? Iya, mangga Bapak silakan. Gitu ya. Baik, ya. Terima kasih Bu Fauzia atas waktunya. Ya, sama-sama Bapak. Ya, mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan betul-betul bisa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Dengan ini mari saya tutup sesi coaching ini dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah.